Bab 979. Beruang Iblis Tanduk Emas. Meski di sini sudah masuk jauh ke dalam gunung iblis monster, tetapi masih ada juga manusia di pegunungan. Mereka sering muncul dalam kelompok kecil, mereka berpetualang ataupun mencari harta karun dan material. Namun, Erikin tidak berniat berkontak dengan orang-orang ini, jadi selalu menjaga jarak. Tepat setelah sosok Erikin menghilang, beberapa sosok masuk ke area ini. Bocah bagus, lagi-lagi seorang raksasa fase kesempurnaan tingkat 6 mati dalam satu pukulan. Ini sudah yang ketiga, orang ini sangat hebat. Melihat mayat binatang raksasa di hutan, seorang pemuda melangkah maju untuk memeriksa luka dari iblis monster, dan berseru. Bisa begitu hebat, mungkin adalah seorang master senior. Sony, segera kumpulkan bagian paling berharga dari iblis monster, kita akan segera pergi. Seorang pria tua berjalan mendekat dan berkata, Kakak Lin begitu terburu-buru. Ada banyak barang bagus di tubuh bocah ini. Pria muda itu bertanya dengan heran. Kakak tertua ada di sini, minta kita pergi ke sana, dapatkan suara besar. Kakak Lin tersenyum sedikit. Kamu tahu temperamen kakak tertua, tidak boleh terlambat. Ternyata bos ada di sini, maka aku akan menanganinya. Sony juga sedikit bersemangat, dan segera memulai dengan kakak Lin. Dia telah berada di sekte selama 3 tahun, belum pernah melihat orang pertama dari murid muda legendaris ini. Sony dan yang lainnya sedang sibuk dan mengobrol. Kakak Lin, kamu bilang kakak tertua begitu hebat, kenapa tidak berpartisipasi di acara pejuang kebanggaan? Kakak tertua bilang sekte Wendao sebagai pembawa acara memiliki motif yang tidak murni, jadi tidak ada artinya untuk hadir. Lalu dia di sini kali ini untuk Liga Klan Iblis. Ini masih belum jelas, tapi di waktu yang sama, kudengar 8 keluarga dunia tersembunyi dan sekte Wendao mengirim orang untuk pergi. Beberapa orang berkata bahwa mereka mengumpulkan hati dan bulu iblis monster, dan kemudian meninggalkan hutan. Liga Klan Iblis. Sosok Erikin muncul di atas pohon tinggi dan sedang berpikir. Dalam perjalanan, dirinya berulang kali mendengar perkataan Liga Iblis Klan, dan banyak orang yang membicarakannya, sepertinya beberapa keluarga sekte besar dunia tersembunyi, baru-baru ini bersama klan iblis, akan melakukan beberapa negosiasi penting terkait dengan situasi kedua pihak dalam beberapa dekade mendatang. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Erikin menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam hutan. Lebih dari 10 km jauhnya dari posisi Erikin, seorang wanita dengan pakaian petarung berdiri dan memberi teguran di depan sekelompok murid di lereng gunung. Kali ini, menemukan bahwa binatang beruang bertanduk emas ini adalah fase kesempurnaan tingkat ke-6 tahap awal. Meskipun kekuatannya rata-rata, iblis monster ini bisa menggila dan akan lebih kuat dari biksu kita di tingkat yang sama. Binatang buas sering meninggalkan gunung iblis monster dan pergi ke berbagai sekte untuk membuat masalah. Beberapa murid kami terbunuh olehnya. Kali ini Liga Pedang kita akan bergerak, harus merencanakan dengan hati-hati dan menghancurkannya sepenuhnya. Ternyata kakak tertua masih begitu muda. Di kerumunan, Sony yang melihat wanita itu, agak sedikit kecewa. Awalnya mengira wanita dari klan Mansong ini akan berusia sekitar 30 tahun, tetapi tidak disangka dia baru berusia sekitar 20 tahun. Diamlah, kakak tertua adalah seorang penyihir ahli pedang dari lahir. Saat berusia 8 tahun, dia telah mengalahkan pejuang kebanggaan yang berusia 20 tahun pada saat itu dan merupakan jenius pertama dari generasi kita. Kakak Lin itu menegur. Begitu luar biasa. Sony menghirup udara dingin, 8 tahun mengalahkan jenius berusia 20 tahun, tampaknya kakak tertua ini memang tidak sederhana. Malam segera tiba. Tepat ketika Liga Pedang akan mulai bertindak, jarak beberapa kilometer. Di sebuah lembah, Erikin duduk di tempat terbuka, terus mengubah reiki.
Perjalanan ke gunung ini, meskipun Erikin tidak dengan sengaja memburu dan membunuh iblis monster, tetapi dirinya dengan sengaja menyembunyikan aura pemaksaannya juga telah menarik banyak monster iblis untuk datang sendiri. Dengan cara ini, Erikin juga mengoleksi banyak pil iblis. Di atas alis, 9 bintang yang redup cenderung pulih di bawah transformasi konstan Erikin. Hong, Hong. Namun, setelah berlatih sebentar, Erikin tiba-tiba membuka matanya. Pandangan matanya melihat ke seberang angkasa dan melihat ke arah barat. Ada semburan emas dan besi di sana, disertai dengan raungan binatang buas yang bergema di seluruh dunia. Terdengar seperti pejuang manusia sedang berperang melawan monster iblis dan suaranya semakin dekat ke sini. Sambil menggelengkan kepalanya, Erikin tidak berniat untuk terlibat, berdiri dan ingin berpindah tempat. Dan saat hendak berjalan keluar dari lembah, dia melihat seekor beruang iblis berjalan menuju kemari dan melihat Erikin. Beruang iblis itu terkejut terlebih dahulu, lalu meraung dan bergegas. Alis Erikin sedikit berkerut, mengeluarkan jurus naga bergejolak, menghindari pukulan beruang iblis, lalu pedang panjang itu terbang dan langsung menuju ke leher beruang iblis itu. Segera setelah beruang iblis menundukkan kepalanya, sebuah tanduk emas panjang dibor di atas kepalanya. Pedang panjang ini bertabrakan dengan tanduk emas, seketika terkejut terbang mundur. Tanduk emas ini merupakan bahan pemurnian alat yang baik. Hati Erikin sedikit tergerak. Meskipun pedang di tangannya diambil secara sembarangan dari mereka yang mengikuti dirinya, tetapi dengan metode pedangnya dan reiki yang diresapi, bisa menahan pedang ini tanpa kerusakan apapun. Teksturnya adalah pasti cukup tangguh. Sebenarnya, Erikin selalu memiliki sebuah pemikiran belakangan ini, siap untuk memulai pemurnian alat sendiri, dan telah mengoleksi berbagai material setelah memasuki gunung. Di dalam makam pedang Istana Api, menggunakan kekuatan ribuan pedang terbang agar Erikin bisa merasakannya. Jika ribuan pedang terbang miliknya, meski teksturnya biasa saja, tetapi bisa mengandalkan jurus pedang pelindung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Dengan sebuah pemikiran di benaknya, Erikin langsung melakukan tindakan. Pedang panjang terbang, tidak berhenti menebas tubuh beruang iblis. Beruang iblis meraung lagi dan lagi, tidak berhenti mencoba menusuk Erikin dengan tanduk emas, tetapi tubuhnya yang sedikit kikuk, tidak bisa menyentuh perubahan Erikin. Jadi si beruang iblis melihat situasinya tidak baik dan ingin kabur. Erikin segera menusuk jantungnya dengan pedang. Melangkah maju mengeluarkan pil iblis, lalu saat Erikin hendak memotong tanduk emas, tiba-tiba terdengar suara di dalam hutan. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan beruang iblis bertanduk emas ini." Sebuah teriakan sedikit marah terdengar. Seorang pemuda yang mengenakan baju besi ringan dan bersenjata lengkap datang. Ketika melihat Erikin sedang menyimpan tanduk emas, dia tidak bisa menahan amarah. "Kenapa?" Erikin bertanya tanpa berkata-kata. "Aku mengumpulkan kentunganku, apa hubungannya denganmu?" Meskipun pemuda tampan ini terlihat sedikit kurang ajar, tetapi kenapa merasa otaknya sedikit tidak berguna? "Kamu pencuri yang benar-benar tidak tahu malu, kamu ternyata berani mengatakan bahwa kamu yang membunuh beruang iblis ini." Pemuda itu mencibir, "Kami memburu beruang iblis ini sepanjang jalan dan mengejarnya sampai ke sini, alhasil kamu mengambil keuntungannya. Apakah kamu tidak merasa malu mengatakannya? Kamu bilang kamu berburu beruang iblis ini lebih dulu." Erikin mengerutkan kening. Jika demikian, menurut aturan berburu, dia memang benar-benar telah mengambil keuntungan itu. "Lalu bukti apa yang kamu miliki? Tidak bisa mengatakan itu milikmu hanya dengan berbicara, kan?" Erikin berkata. "Lihatlah bekas pedang di tubuhnya, tuh, inilah yang kami tinggalkan. Dia terluka dan melarikan diri sebelum dibunuh olehmu." Pemuda itu menunjuk ke bekas luka di beruang iblis bertanduk emas. "Jika tidak, dengan kekuatanmu,
Apakah kamu juga bisa membunuh iblis monster tingkat 6 ini sendirian? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.